Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pemkot Makassar fasilitasi lokasi baru untuk isolasi mandiri pasien COVID-19. Pemerintah menyiapkan sebuah kapal untuk isolasi warganya yang terpapar virus corona selama 1 bulan. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warganya. Kapal Umsini dipilih karena memiliki daya tampung hingga 900 orang dan dilengkapi dengan 3 lantai. Selain itu ada lagi fasilitas hiburan dan penyaring udara. Masyarakat bisa menggunakannya untuk melakukan isolasi apung ini sehingga tetap merasa aman dan nyaman. Dan untuk melihat apa saja fasilitas yang disediakan sehingga masyarakat bisa nyaman saat isolasi, langsung saja kita bergabung bersama Nana Jamal yang saat ini sudah berada di lokasi. Nana, bisa Anda ceritakan siapa saja yang bisa isolasi dan apa saja fasilitasnya? Iya, Deta, siapa saja yang bisa isolasi di kapal Umsini yang kemudian ditunjuk oleh pemerintah Kota Makassar adalah mereka yang kemudian mengalami atau menjadi penderita COVID-19 untuk tahap ringan hingga OTG. Pemilihan untuk kapal ini sendiri juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh pemerintah Kota Makassar. Namun untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto, untuk mengetahui lebih jelas apa alasannya rancangan untuk isolasi mandiri apung yang kemudian sebelumnya ini banyak tidak dipahami oleh masyarakat. Pak Wali, sebenarnya apa alasan dari pemerintah Kota Makassar ini sendiri untuk memilih isoman apung yang kemudian akan dilaksanakan atau memilih kapal Penny sebagai lokasi tersebut? Pemerintah Kota Makassar selalu memantau eskalasi COVID-19 di Kota Makassar dengan bekerjasama dengan para epidemiolog bersama Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar. Hari Senin kemarin terpantau dari semua monitoring dari lab bahwa sekitar 2.000 orang yang berisoman di rumahnya masing-masing. Kalau isolasi mandiri itu sesuai dengan standar, saya kira tidak masalah. Tetapi kalau tidak, maka inilah biang-biang daripada titik-titik penularan yang bisa menjadi garis penularan yang masif. Nah, maka dengan itu pemerintah Kota Makassar merancang sebuah sistem hulu hilir penanganan, mulai detektor di bawah, kemudian sampai isolasi mandiri. Nah, mengisolasi 2.000 orang tentunya akan tidak mungkin dengan satu tempat. Maka kemungkinan ada 1.000, asumsinya 1.000 yang bisa isoman di rumah dengan standar rumah yang memadai, kemudian 1.000-nya tidak. Maka bagaimana mengisoman atau mengisolasi mandiri 1.000 orang? Kalau kita 1.000 orang, maka kita butuh, kalau hotel, butuh 10 hotel. Koordinasi dengan 10 hotel dengan berbagai macam program isoman saya kira cukup sulit. Maka terinspirasilah kapal sebagai isolasi apung. Dan ini bukan sekadar isolasi, tetapi juga menjadi tempat pusat training dan pusat rekreasi sebagai dukungan terhadap imunitas para isomen yang ada di kapal ini. Dan kriterianya adalah ringan dan OTG. Karena inilah yang paling krusial. Kadang-kadang orang pandang enteng ini. Justru inilah yang menyebarkan, yang menjadi carrier. Karena OTG dan ringan itu bisa jalan kemana-mana. Tapi sedang dan berat itu sudah terkapar di tempat tidur. Baik, dan untuk kegiatannya sendiri, tentunya karena kita ketahui di wisata COVID ada banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan oleh para isoman ini sendiri. Nah, sementara untuk di kapal apung ini, apa saja yang bisa dilakukan oleh para isoman nantinya, Pak? Tentunya kalau kita di hotel dengan di atas kapal yang berlabuh itu jauh lebih menarik. Pertama, tentunya efek penyembuhan. Sistem makanan yang terkontrol, orang pasti tidak akan keluar lagi dari kapal, tetapi kami membuat bagaimana program-program yang membetahkan mereka, misalnya dengan cara-cara yang menarik, mulai nonton film yang beredukasi tentang kesehatan, tentang bagaimana COVID, tentang bagaimana mensosialisasikan segala hal tentang kesehatan kita, yang kemudian malamnya kita bikin kuis. Ini kami juga melibatkan konten kreator semua untuk membuat program-program dalam khusus untuk membuat orang betah selama ya paling maksimal seminggu sampai 10 hari di sini dalam satu angkatan. Nah, kemudian juga tentunya sistem pengobatan kita lebih terpadu. Nah, karena kita bisa kontrol secara utuh. Kami pakai CCTV, kami pakai standar-standar yang canggih dalam ini Smart City dalam rangka memonitoring kesehatan mereka. Ya, seperti itu. Apakah ini hanya akan menjadi percontohan saja atau mungkin akan dilanjutkan nanti ke depannya, Pak? Jadi kami akan mengevaluasi setiap bulan.
tentunya kami berharap ini tidak lanjut terus. Kenapa? Kalau lanjut terus berarti COVID terlalu banyak di Makassar. Ya kalau makin berkurang, maka tentunya kita akan mengevaluasi per bulan. Tapi kalau bulan ini belum secure betul, maka kita akan perpanjang 1 bulan kemudian. Baik, terima kasih. Ya, dan pemirsa, tentunya harapan dari pemerintah kota sendiri bahwa para isoman-isoman yang sudah melaksanakan isolasi mandiri apung di kapal Pelni ini sendiri nantinya keluarnya akan bisa menjadi influencer untuk dapat bersama-sama dengan masyarakat melawan COVID-19 di kota Makassar. Demikian dari Makassar, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nana atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain di Makassar, pemerintah Sumatera Selatan juga menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi warganya. Asrama Haji Palembang menjadi lokasi isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala dan dengan gejala ringan. Asrama haji yang berada di Jalan Tanjung Api-Api Palembang siap menerima pasien COVID-19. Lokasi ini disiapkan menjadi tempat isolasi bagi pasien COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Pejabat pemerintah provinsi pun memantau dan meninjau kesiapan asrama haji. Asrama Haji Palembang memiliki 3 tower yang dibuka, yakni Tower Mekah, Tower Madinah, dan Tower Jeddah. Total lebih kurang ada 500 tempat tidur yang disiapkan. Keluarga yang punya penyakit penyerta tidak perlu ragu mencari tempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan dengan tanpa biaya. Ini yang perlu dipertegas bahwa ini tanpa biaya, tidak ada pungutan. Jika satunya termasuk nakesnya, oksigennya, juga vitamin-vitamin, dan semua sudah kita persiapkan. Kita lihat ya. Angka kesembuhan di Sumatera Selatan cukup tinggi, yaitu 84%. Angka ini di atas tingkat kesembuhan nasional. Pemerintah mengimbau warga Sumatera Selatan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar mencegah penularan corona lebih meluas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, penjual hewan kurban sepi pembeli. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.